Halo semuanya, selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Oke, sebentar lagi kan bulan puasa nih. Dan seperti biasa, pasti ada satu pertanyaan yang gak pernah absen tiap tahun. Kok bisa sih awal puasa di Indonesia sering banget beda-beda? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kupas habis fenomena unik ini. Kita lihat dari sisi geografi, astronomi, sampai sejarah dan fiknya. Siap? Nah, ini dia kan pertanyaannya. Pasti kita semua ngalamin ya kan? Yang satu udah mulai tarawih, tetangganya belum. Ada yang udah puasa hari pertama, yang lain masih besok. Bikin bingung kan? Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik semua ini? Yuk kita cari tahu. Oke, untuk menjawab itu, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu dari kondisi geografis negara kita. Ini nih, salah satu alasan utama kenapa Indonesia itu kasusnya spesial banget. Coba deh bayangin, Indonesia itu kan negara kepulauan yang luas banget. Dari Sabang sampai Merauke itu lebih dari 5.200 km. Jauh banget kan? Nah, efeknya apa? Jelas, waktu matahari terbenam, momen paling penting buat lihat hilal, jadi beda-beda di setiap daerah. Bisa jadi nih, hilal kelihatan di Aceh, tapi di Papua, wah belum tentu kelihatan di hari yang sama. Inilah fondasi pertama, fondasi geografis dari semua perbedaan ini. Tapi, geografi itu baru lapisan kulitnya aja. Ibarat kue lapis, masih ada lapisan lain di bawahnya. Biar benar-benar paham, kita harus lihat gimana 3 faktor kunci ini saling terkait dan bikin situasinya jadi, ya, kompleks. Jadi intinya begini, perbedaan awal puasa itu bukan sekedar soal teknis, salah lihat atau salah hitung. Sama sekali bukan. Ini tuh hasil dari pertemuan 3 hal besar. Geografi kita yang super luas, perdebatan seru di dunia astronomi soal metode, dan yang gak kalah penting kekayaan sejarah dan fiqh atau tradisi keilmuan Islam yang udah mengakar di Nusantara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. Jantung dari semua perdebatan ini, baik secara teknis maupun keagamaan. Pertarungan antara rukyat melawan hisab, observasi langsung lawan perhitungan matematis. Nah, disinilah medan pertempurannya. Di satu kubu ada rukyat, metodenya lihat langsung. Di kubu lain ada hisab, metodenya pakai hitung-hitungan canggih. Jalannya emang beda, tapi tujuannya sama, yaitu mencari kepastian kapan bulan baru dimulai. Oke, kita bahas rukyat dulu. Ini metode yang paling tradisional. Gampangnya, kita benar-benar ngelihat langsung ke langit pas matahari baru aja terbenam. Buat nyari si bulan sabit super tipis itu, alias hilal. Tapi, ya gitu, metode ini sangat tergantung sama alam. Kalau cuacanya mendung atau langitnya lagi nggak bersih, ya udah, wassalam. Hilalnya bisa aja nggak kelihatan. Padahal, kalau dihitung-hitung secara astronomi, dia sebenarnya udah ada di atas sana. Nah, kalau hisab, ini pendekatannya beda total. Ini cara modern, pakai rumus-rumus matematika dan data astronomi yang super akurat. Keunggulannya? Ya presisi. Hisab bisa nentuin posisi bulan dengan pasti sampai ke derajat-derajatnya. Mau mendung, mau badai, mau ada polusi udara sekalipun, hitungannya tetap sama. Nggak keganggu sama sekali. Dan perdebatan ini nggak berhenti di sains aja. Justru ini masuk ke ranah yang lebih dalam, yaitu perdebatan fikih. Pertanyaan besarnya jadi begini. Apakah perintah melihat bulan itu harus diartikan secara harfiah, alias pakai mata kepala sendiri, atau mengetahui posisi bulan lewat ilmu pasti kayak hisab, itu udah cukup? Nah, disinilah letak perbedaan pandangan keagamaan yang paling mendasar. Eits, tunggu dulu. Ceritanya belum selesai loh, justru makin seru. Ternyata, bahkan di antara yang sama-sama pakai metode hisab pun, masih bisa beda juga. Kenapa? Karena standar atau kriteria ilmiah yang mereka pakai itu ternyata beda. Lihat deh, ada 2 kriteria utama nih. Yang satu namanya wujudul hilal, yang satu lagi imkanur ru'yat. Dua-duanya punya syarat yang beda soal seberapa tinggi sih posisi bulan dan seberapa jauh jarak sudutnya dari matahari. Poin paling penting yang harus diingat, ini bukan soal siapa yang hitungannya salah, tapi soal aturan main atau standar mana yang diikuti. Biar gampang, kita bedah satu-satu ya. Kriteria wujudul hilal itu prinsipnya simpel banget. Yang penting, bulan udah ada di atas garis horizon, alias ufuk, pas matahari terbenam. Walaupun cuma nongol 0,1 derajat, tipis banget, itu udah dihitung masuk bulan baru. Nah, kalau imkanur ru'yat, aturannya lebih ketat. Nggak cukup cuma di atas ufuk, tapi bulannya juga harus mencapai ketinggian minimum dan jarak sudut tertentu dari matahari. Kenapa? Biar secara realistis, bulan itu mungkin untuk dilihat dengan mata, jadi lebih aman. Nah, ini dia pemetaan praktisnya di Indonesia.
Muhammadiyah itu pakai standar wujudul hilal yang lebih simpel tadi. Sementara pemerintah lewat Kemenak dan juga Nahdlatul Ulama atau NU, mereka pakai kriteria imkanur ru'yat yang lebih ketat. Jadi kebayangkan, kalau pas dihitung posisi hilal itu ada di area abu-abu, misalnya tingginya cuma 2 derajat, menurut wujudul hilal udah masuk bulan baru tuh. Tapi menurut imkanur ru'yat belum memenuhi syarat. Nah, disitulah momen perbedaannya terjadi. Oke, tadi kita udah dalemin banget ya soal teknisnya. Sekarang yuk kita coba zoom out sedikit, kita lihat gambaran besarnya dari sisi sejarah dan budaya. Kenapa sih kok bisa ada perbedaan-perbedaan ini di Indonesia? Jadi ceritanya gini, dulu Islam masuk dan berkembang di Nusantara itu kan unik. Nggak ada satu pusat kekuasaan tunggal kayak kekhalifahan yang bisa bilang pokoknya semua harus pakai kalender ini. Nggak ada. Justru karena itu, tradisi berpikir dan keilmuan Islam jadi tumbuh subur dan beragam. Muncullah organisasi-organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah, masing-masing dengan tradisi intelektualnya yang kuat. Nah, posisi pemerintah di sini itu lebih sebagai penengah atau mediator, bukan sebagai hakim yang nentuin mana yang paling benar. Jadi, kalau kita gabungin semua potongan puzzle ini, geografi kita yang super kompleks, perdebatan astronomi yang mendalam, dan sejarah kita yang beragam, kita bakal lihat gambaran utuhnya. Perbedaan yang kita lihat tiap tahun itu sebenarnya bukan anomali, tapi ya hasil yang wajar dan hampir nggak bisa dihindari dari pertemuan 3 faktor besar tadi. Nah, kalau kita udah paham sampai sini, cara kita mandang masalah ini pasti berubah. Ini bukan lagi soal siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan juga soal kok umat Islam nggak bisa bersatu sih. Bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Malah sebaliknya, perbedaan ini justru jadi bukti nyata kalau tradisi ijtihad atau tradisi pemikiran dan penalaran intelektual dalam Islam di Indonesia itu hidup banget, kaya dan dinamis. Perdebatan ilmiah dan fikih ini bukan tanda kita pecah belah loh. Justru ini adalah tanda kedewasaan intelektual kita. Pada akhirnya, kita bisa bangga loh. Indonesia ini ibarat sebuah laboratorium raksasa yang hidup. Tempat di mana sains, agama, dan budaya itu nggak saling berantem, tapi justru bertemu, berdialog, dan berkembang bareng secara dinamis. Ini fenomena yang luar biasa unik dan menarik, bahkan kalau dilihat dari panggung dunia. Jadi, gimana? Daripada kita terus-terusan mengeluh soal perpecahan, mungkin sekarang saatnya kita mengubah cara pandang. Mari kita lihat ini sebagai sebuah harmoni dalam keragaman. Sebuah kekayaan intelektual yang cuma Indonesia yang punya. Sesuatu yang gak cuma harus kita pahami, tapi juga patut kita syukuri.